Bab 3099. Senyuman lega. Melihat bahwa Erikin tidak dapat dihindari, si botak dan yang lainnya di luar sangat terkejut sehingga mereka hampir melompat. Jika dia terkena reiki ini, Erikin pasti akan terluka parah. Tapi kemudian yang mengejutkan semua orang, tirai cahaya lembut segera muncul di sekitar Erikin. Reiki seperti tembok kedap udara, dengan kuat melindungi Erikin. Kekuatan ledakan kultivasi iblis jatuh pada tirai cahaya, hanya menyebabkan cahaya sedikit beriak, kemudian menghilang tanpa jejak. Kekuatan penghancuran diri dari kultivator ini sama sekali tidak berpengaruh pada Erikin. Ini adalah senjata ajaib yang dapat mencegah serangan sekuat itu. Saudara Qin memiliki harta yang sangat kuat. Seru Tuan Muda Chen bersemangat. Dilihat dari postur perlawanan yang mudah, setidaknya itu adalah senjata ajaib yang bisa menahan pukulan penuh satu penurunan atau bahkan lebih kuat. Melihat bahwa Erikin memblokirnya tanpa cedera, bahkan pria tua berambut abu-abu di belakangnya sedikit terkejut. Meski kamu dapat memblokirnya sekali, aku tidak percaya kamu dapat memblokirnya untuk kedua kalinya. Dia mengangkat tangannya dan meraih kultivasi iblis lainnya, kemudian di bawah teriakan pria tua itu juga melemparkan pria ini ke Erikin. Tapi kali ini, cahaya Erikin melintas lagi, dia masih menghindari serangan itu. Rama, kartu giok hitam dewa sangat membantu, tapi sayangnya harta karun berharga fase penilaian 2 kegagalan, aku gunakan untuk bertahan dari serangan satu penurunan. Erikin menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mampu menahan serangan ini, tentu saja, dengan mengandalkan kartu giok hitam dewa yang sama yang dia gunakan saat melawan Clowny Li dan Senot Zhang. Benda ini mendapat 5 dari Ramaji. Kecuali dipakai 2 waktu itu, dia pakai 1 untuk si brewok. Ada 2 di tangan sekarang dan sekarang salah satunya diaktifkan. Ketua sekte, sudah tidak bisa ditarik lagi, bagaimana kalau aku naik dan menggunakan cara rahasia saja? Kata Penatua Agung dengan mata muram. Melihat Erikin semakin mendekati batas atas langit, waktu semakin mendesak bagi kultivasi iblis. Meskipun cara rahasia Penatua Agung adalah cara menghancurkan 1800, tetapi jika Erikin berhasil menunda hukuman langit, mereka semua akan sial. Oke, harta pertahanan orang seperti ini biasanya menggunakan teknik ini untuk menyelamatkan hidupnya 3 kali. Aku akan mengambil yang lain, dan kamu akan mengikuti teknik rahasia. Pria tua berambut abu-abu itu juga tahu bahwa masalah ini mendesak dan tidak menyurutkan pihak lain. Dia secara acak meraih seorang murid dan melemparkannya ke arah Erikin lagi. Kemudian Penatua Agung berteriak rendah, tubuhnya juga dipenuhi dengan ribuan cahaya putih dan dipercepat dengan ledakan. Duar. Kali ini, murid ini meledak lagi. Dengan raungan, Reiki menyapu Erikin. Dengan sekali klik, tirai cahaya lembut di tubuh Erikin hancur dan perisainya benar-benar menghilang. Ciri khas kartu giok hitam dewa membuat Erikin tidak bisa langsung membuka kartu lainnya. Artinya, Erikin kehilangan alat penyelamat hidupnya dalam waktu singkat. Segera setelah itu, Penatua Agung 100 kali lebih cepat dari sebelumnya dan berubah menjadi cahaya putih. Aura menakutkan Reiki muncul di tangannya. Situasi yang harus dibunuh. Vinola Su dan yang lainnya, semua orang panik. Tuan Muda Chen bahkan lebih gugup dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Dan pada saat ini, Erikin tiba-tiba menghancurkan sebuah jimat. Kabut putih meledak, memenuhi tubuh Erikin. Kemudian 2 sosok bergegas keluar dari kabut putih, 1 kiri dan 1 kanan, terbang menuju langit. Jurus tubuh cloning. Bahkan jika kamu memiliki 2 tubuh, orang tua itu bisa membunuh mereka bersama-sama. Penatua Agung tersenyum kejam, dan Erikin menggunakan tubuh cloning yang baru saja menunjukkan bahwa tebakan ketua sekte benar.
Senjata ajaib pertahanan anak ini habis, dan dia akan memilih cara lain. Matilah. Penatua Agung berteriak keras, seluruh tubuhnya gemetar, kulitnya seketika memucat, dan sudut mulutnya bahkan berdarah. Tetapi pada saat yang sama, cahaya yang muncul di telapak tangannya langsung berubah dari satu kelompok menjadi dua kelompok, menabrak dua sosok Erik Kin secara bersamaan. Cahaya putih melewati kehampaan, langit dan bumi yang bergetar meraung. Tampaknya menjadi ilmu sihir yang sangat menakutkan. Tidak, dia tidak ada di sana, dia benar-benar di bawah sana. Namun sesaat setelah Penatua Agung bergerak, lelaki tua berambut abu-abu itu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Matanya bersinar terang, tetapi wajahnya masam. Dia melihat bahwa Erik Kin terbang ke bawah di bawah penutup kabut putih. Pada saat yang sama, dengan dua gemuruh, dua sosok yang disebut Erik Kin hancur dan berubah menjadi mayat yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Itu adalah kultivator palsu yang diringkas oleh Sky Eater. Sayang sekali, Sky Eater yang kamu habiskan begitu banyak sumber daya untuk dibudidayakan mati di sini. Iblis Fu berkata dengan sedih. Karena Sky Eater membutuhkan pengorbanan darah kultivator untuk mengenali tuannya, setiap serangga beracun memiliki aura darah inangnya. Jadi setiap 100.000 Sky Eater dapat memadatkan tubuh palsu kultivator, bahkan mencapai efek palsu. Tapi kalau mau ekstrim, jumlahnya harus digandakan. Baru saja, untuk menghindari serangan Penatua Agung, dia langsung memadatkan dua kepalsuan yang sempurna. Dengan kata lain, 400.000 Sky Eater tingkat elit mati begitu saja. Namun, Erik Kin tidak peduli, dia tiba-tiba berbalik arah. Setelah mempermainkan lawan, dia harus terus berakselerasi untuk menyingkirkan mereka. Tidak pernah terpikir untuk melarikan diri dari batas atas langit dan menyingkirkan kultivasi iblis ini. Karena jaraknya terlalu ketat sebelumnya, tidak realistis untuk mengandalkan kecepatan untuk menyingkirkannya. Oleh karena itu, membuat semua orang merasa bahwa mereka akan melarikan diri ke langit hanyalah bagian dari rencana mereka sendiri. Ketika semua kultivasi iblis berpikir bahwa mereka akan selalu terbang ke atas, tidak ada yang akan langsung bereaksi terhadap pikiran mereka yang sebenarnya. Gawat. Benar saja, ketika Erik Kin terbang ke bawah, semua ilmu sihir yang dilontarkan oleh kultivasi iblis semuanya kewalahan dan kecepatannya sangat cepat sehingga mereka semua bergegas di atas kepala mereka. Mereka mengutuk dalam hati, hanya bisa buru-buru menghentikan langkah mereka dan bergegas turun lagi. Di udara, Penatua Agung memuntahkan darah lagi dan lagi, hampir tidak stabil. Di satu sisi, dia melakukan teknik rahasia atau dua berturut-turut, yang melukai energi vitalitas. Di sisi lain, Erik Kin sangat marah. Dia menggunakan dua teknik rahasia, yang dia pikir akan menghancurkan Erik Kin, tetapi akhirnya menemukan kesalahan, yang memalukan. Ini juga keuntungan melarikan diri ke bawah. Ada batasan galaksi di bawah tanah, dan dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Selama dia dikelilingi, dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Ekspresi pria tua berambut abu-abu itu menjadi semakin mengerikan. Dia akan meledak dengan seluruh kekuatannya, terus-menerus memperpendek jarak dari Erik Kin. Kali ini, aku akan melihat kemana kamu pergi. Melihat jaraknya hampir sampai, lelaki tua berambut abu-abu itu berteriak dan reiki di tubuhnya meledak. Tepat di depan Erik Kin, sebuah tangan hitam besar tiba-tiba muncul di kehampaan, seperti lengan raksasa, meraih tubuh Erik Kin dengan erat. Tidak peduli seberapa jauh kamu berlari, pada akhirnya tetap kutangkap. Melihat Erik Kin benar-benar tertangkap kali ini, lelaki tua berambut abu-abu itu merasa lega. Dia menyeringai dan hendak mengangkat tangannya untuk menghancurkan Erik Kin. Tetapi pada saat ini, Erik Kin menunjukkan senyum. Itu adalah ekspresi lega.
Tatapan itu memandang dirinya sendiri, bukan saja dia tidak gugup dan panik setelah ditangkap, tetapi malah membawa sentuhan ejekan. Pria tua berambut abu-abu itu tertegun sejenak, kemudian dia memikirkan sesuatu. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia mengangkat kepalanya. Bersambung.